Oke. Yap, dengan kami di sini perkenalkan, nama aku Muhammad Soeb Alfian. Aku di sini bersama dua narasumber yang tampan dan bahagia. Mari kita perkenalkan. Yang pertama Muhammad Syaroni, biasa dipanggil Roni ya. Yang kedua Rejai Febrian, bisa dipanggil Ikur. Oke, terima kasih perkenalannya. Pada kesempatan yang baik ini, kita bertiga akan membahas sedikit sebuah proker akhir tahun yang selalu diselenggarakan HMJM. Itu sendiri yaitu simpulan karya yang kelima. Alias sudah 5 tahun proker kesimpulan karya ini diadakan, yang biasa disingkat dengan acara SIMAK. Bersama Reje yang memiliki amanah untuk menjadi ketua panitia pada event SIMAK ini, akan kita ajak bicara sedikit. Kira-kira dijelaskan sedikit gak sih kepada para penonton dan pendengar, apa sih simpulan karya alias SIMAK itu? Oke. Jadi SIMAK tuh salah satu proker akhir tahun HMJM, dan ulun diamanahi jadi ketua panitia pada yang SIMAK kelima ini. Jadi SIMAK itu adalah ada 2 rangkaian acara. Yang pertama itu ada musyawarah besar, di mana di sini sebuah perbincangan yang mempertaruhkan HMJM untuk kedepannya, apakah akan jadi lebih baik atau jadi ada berantakan segala macamnya. Tetapi kita harus memaksimalkan bahwa di SIMAK ini HMJM kedepannya itu akan jadi lebih baik lagi. Dan untuk yang kedua adalah manajemen apresiasi. Di sini kami mengapresiasi bahwa untuk para himpunan atau mahasiswa manajemen itu diapresiasi pada SIMAK ini. Terus kepada Bang Roni nih, kira-kira sejarah terbentuknya SIMAK ini seperti apa? Sedikit diceritakan nggak Bang? Jadi SIMAK ini sudah edisi yang kelima ya tahun ini, dan sebelumnya itu kalau tidak salah nih namanya musyawarah besar itu. SIMAK ini kenapa jadi bisa ada? Karena seperti yang kita ketahui, setiap organisasi itu akan ada masanya mengakhiri periode. Nah, jadi SIMAK ini atau simpulan karya merupakan suatu musyawarah besar atau kalau di HMJM itu program kerja akhir tahun ya, yang mana seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, merupakan acara atau wadah berkumpulnya anak-anak dari HMJM untuk melakukan evaluasi ataupun perbaikan terhadap apa yang sudah diadakan atau dilakukan sebelumnya. Misalnya nih, kita melihat ada yang kurang atau bagaimana. Nah, di SIMAK inilah tempat kita memperbaikinya, baik melalui AD, anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Nah, selain itu juga SIMAK ini ada karena untuk menurunkan atau dimisionernya ketua umum. Nah, jadi setelah dimisioner, maka wakil ketua umum HMJM yang akan melanjutkan tugas sementaranya, yakni penanggung jawab sementara. Mungkin seperti itu sedikit sejarah kenapa sih jadi adanya SIMAK. Terima kasih Bang Roni. Selanjutnya nih, tujuan diadakannya SIMAK itu apa sih? Dari menurut kalian berdua apa? Salah satu. Ini siapa duluan nih? Dari Reza dulu deh sebagai ketua tahun ini. Jadi kemungkinan besar tuh SIMAK tuh diadakan buat pembicaraan tadi yang dijelaskan Bang Roni juga, bahwa SIMAK itu pembicaraan atau mengevaluasi AD atau ART, yang mana setelah 1 tahun program kerja HMJM itu dilakukan, maka kita harus mengevaluasi untuk kedepannya bagaimana gitu. Jadi tujuan adanya SIMAK itu adalah untuk memperbaiki HMJM untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu. Terus nih Bang Roni, sepengetahuan Bang Roni, siapa aja sih ketua SIMAK sejak diadakannya pertama kali?
Jadi jadi SIMAK setelah berganti nama dari yang sebelumnya Mubes, itu ketua pertamanya adalah Bang Mukti atau Mumuk biasa dipanggil DMJM. Beliau adalah mahasiswa angkatan 2017. Nah, selanjutnya SIMAK kedua itu ketua panitianya adalah Bang Rahil atau yang saat ini masih menjabat sebagai ketua umum. Nah, beliau adalah mahasiswa dari angkatan 2018. Untuk SIMAK 3.0 sendiri, ketua panitianya adalah Rizky atau biasa disebut Kibun. Ya, dia adalah mahasiswa dari angkatan 2019. Untuk SIMAK 4.0 itu ketuanya adalah Hafid Maulana atau biasa dipanggil Pidel ya di HMJM. Dan yang kelima ini adalah Reje Febrian. Ini orangnya di samping saya ini. Nah, jadi gitu. Ya, terima kasih Bang Roni. Terus nih untuk Reje, panitianya dari angkatan berapa nih untuk tahun ini? Kalau untuk panitia sendiri terdiri dari angkatan 2021 aja atau bisa dipanggil maba lah. Iya. Terus yang menjadi tujuan peserta ini mungkin dijelaskan kembali lagi nih siapa yang jadi peserta untuk SIMAK tahun ini. Oke, mungkin untuk peserta dibagi menjadi 3 kalau nggak salah. Peserta itu ada peserta tetap, ada peserta pemantau, ada peserta peninjau. Jadi target pesertanya sendiri adalah yang paling utama adalah pengurus HMJM. Maupun itu pengurus HMJM yang masih menjabat ataupun alumni pengurus HMJM. Selain itu ada juga sasarannya adalah mungkin dari komite manajemen sendiri yang akan mewakili mahasiswa manajemen gitu. Terima kasih jawabannya. Terus nih setiap event kita di HMJM khususnya kan setiap event baik itu teman dan lain sebagainya. Nah, untuk SIMAK ini mungkin ada juga tema untuk kegiatan SIMAK yang kelima ini apa? Oke, untuk tema sendiri kami mengambil The Flash for Creation and Develop a Legacy for the Future. Di mana kami mengambil tema ini bertujuan adalah bahwa kami sebagai panitia sendiri itu adalah sebagai tempat kami berkarya. Tetapi untuk para pesertanya nanti akan mewariskan legasi ini kan artinya warisan gitu, warisan dari pengurus sebelumnya. Jadi ketika pengurus berikutnya itu melanjutkan warisan-warisan yang ada, maka mereka akan mengembangkan untuk kedepannya jadi lebih baik lagi gitu. Maka dari itu kami mengambil develop a legacy for the future. Sangat bagus lah tema untuk tahun ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin setelah SIMAK diadakan, apa aja sih perubahan yang bakalan kita dapat setelah SIMAK ini diadakan untuk HMJM periode kedepannya? Iya. SIMAK ini kan fungsinya untuk memperbaiki ya secara generalnya apa sih yang mesti kita tingkatkan atau kita hilangkan, karena kita melihat juga perkembangan HMJM seiring berjalannya waktu itu pasti ada perubahan yang harus dibawa, entah karena tidak sesuai atau tidak relevan. Biasanya perubahan ini yang paling jelas dan terasa itu ada di kriteria calon ketua umum dan di ADRT untuk hal-hal yang emang dirasa kurang penting atau tidak berdampak biasanya dihapuskan atau diganti ke hal yang lebih baik. Dan itu juga biasanya emang sudah disiapkan oleh masing-masing pengaju. SIMAK ini kan mubes seperti yang kita ketahui, masing-masing orang yang sebagai peserta tetap itu memiliki hak suara untuk mengajukan perubahan. Jadi biasanya perubahan-perubahan yang paling terasa itu
ada pada rekomendasi program kerja dan kriteria ketua umum karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan zaman yang semakin berkembang. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih, mungkin boleh nih di-spill untuk waktu pelaksanaan SIMAK yang kelima ini, kapan dan di mana tempatnya untuk Bang Reze? Oke. Untuk tempat sendiri kita melaksanakan SIMAK yang kelima untuk tahun ini kita akan melaksanakan di KWK. Dan untuk tanggalnya kita akan melaksanakan sekitaran tanggal 19 sampai tanggal 21. Jadi mulai Jumat yang akan datang sampai hari Minggu. Ya, cukup menarik pembahasan kita tadi loh. Terima kasih kepada abang-abang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mengenai SIMAK yang kelima ini. Ya, sama-sama. Oke, dan cukup menarik pembahasan kita hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menyaksikan podcast kami kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya, dan see you di next video. Ada kuat. Sampaikan ke kamera kawan.